Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyunul Akbar Ramadhani. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis audiovisual dengan tema penelitian psikologi sastra. Baiklah, saya akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama, ada sejarah psikologi sastra. Sejak abad sebelum Masehi, Aristoteles telah menggunakan pendekatan kejiwaan untuk menerapkan batasan klasik tentang timbulnya tragedi yang dikombinasikan dengan rasa belas kasih dan rasa ketakutan yang mengakibatkan kataris. Guerin et al. 1979, 121 dalam buku Psikologi Sastra. Psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra. Mempelajari psikologi sastra ini ya sebenarnya sama halnya dengan mempelajari manusia dari sisi dalam. Psikologi sastra merupakan salah satu bagian sastra yang bersifat interdisipliner karena memahami dan mengkaji sastra ini dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi ini. Psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian, yaitu studio psikologi, pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi, proses kreatif, studi tipe hukum-hukum psikologi yang diterapkan di dalamnya. Sastra ini mempelajari dampak sastra pada membaca. Selanjutnya ada poin kedua, perkembangan psikologi sastra. Apa sih perkembangan psikologi sastra? Perkembangan psikologi sastra ini agak lamban dikarenakan beberapa sebab, yaitu penyebabnya satu, psikologi sastra seolah-olah ini hanya berkaitan dengan manusia sebagai individu, kurang memberikan peranan terhadap subjek transindividual sehingga analisis dianggap sempit. Yang kedua, dikaitkan dengan tradisi intelektual, teori-teori psikologi sangatlah terbatas sehingga membuat psikologi sastra ini kurang dinikmati untuk diteliti. Yang ketiga, antusiasme yang berlebihan ketika meneliti ini menerapkan pendekatan ini. Artinya, pembahasan terlalu terfokus pada segi psikologi sedangkan hakikat sastra kerap kali ditinggalkan. Yang keempat, kurang memahami konsep-konsep psikologi yang harus digunakan dalam telaah sastra ini. Selanjutnya juga ada poin ketiga, yaitu tujuan psikologi sastra. Tujuan psikologi sastra ini untuk memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung di dalam suatu karya melalui pemahaman para tokoh. Misalnya, masyarakat dalam memahami perubahan, kontradiksi dan penyimpangan lain yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu hubungan karya sastra dengan psikologi. Terkait dengan hubungan karya antara sastra dan psikologi, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, suatu karya sastra harus merefleksikan kekuatan, kekaryaan, dan kepekaran penciptanya, sebagaimana dinyatakan oleh Christopher Marlowe. Yang kedua, sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang. Yang ketiga, gaya. Struktur dan tema karya sastra harus saling terkait dengan elemen-elemen yang mencerminkan pikiran dan perasaan individu tercakup di dalamnya. Pesan utama, permintaan, peminatan, gelora jiwa, kesenangan dan ketidaksenangan yang memberikan kesinambungan dan koherensi terhadap kepribadian. Selanjutnya ada poin kelima, yaitu ruang lingkup psikologi sastra. Apa sih ruang lingkup psikologi sastra itu? Ruang lingkup psikologi sastra
memfokuskan pada karya sastra, terutama pada fakta cerita ini dalam sebuah puisi atau drama, mengkaji studi tipe dalam dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra, dan mempelajari dampak sastra pada pembaca. Ada dua faktor cara untuk melakukan kajian ini. Yang pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi. Kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian. Kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis karya sastra. Poin keenam, jenis-jenis psikologi sastra. Di sini ada beberapa poin, ada 3 poin, yaitu psikologi pengarang, yang kedua psikologi karya sastra, yang ketiga psikologi pembaca. Saya akan menjelaskan psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai sesuatu tipe. Sebagai seorang pribadi, Willig dan Warren 1990, dalam kajian ini menjadi fokus adalah aspek jiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Yang kedua, ada psikologi karya sastra. Psikologi karya sastra dengan memfokuskan pada karya sastra, terutama fakta cerita dalam sebuah fiksi atau drama. Psikologi karya sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi pada karya sastra untuk menentukan teori psikologinya yang relevan untuk karya sastra tertentu. Yang ketiga, ada psikologi pembaca. Psikologi pembaca yang memfokuskan kajian pada membaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan yang menjadi objek kajian dalam psikologi membaca adalah membaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastranya sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan. Maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastranya yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interpretasi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Selanjutnya ada poin ketujuh, langkah pemahaman psikologi sastra. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu karya sastra. Yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian. Kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk digunakannya. Yang ketiga, secara simultan menemukan teori dan objek penelitian. Menurut Suwardi 2008, selanjutnya memperlihatkan bahwa teks yang ditampilkan melalui suatu teksnya dalam teori sastra dapat mencerminkan suatu konsep dari psikologi yang disungguh oleh tokoh fiksional. Sekian dari saya, pemateri media pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Selebihnya kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.